Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Batanghari. Di sini saya akan memberikan sedikit contoh tentang bagaimana mengisi SKP untuk tahun 2023. Karena sempat beberapa hari ini kita dibuat kebingungan dengan bagaimana pengisian SKP untuk tahun 2023. Jadi tadi sudah ada sedikit gambaran dari Pak Yo dan Mbak Cica untuk pengisian SKP untuk tahun 2023. Jadi mari sama-sama kita lihat contoh dengan apa yang saya buat untuk pengisian SKP di tahun 2023. Yang pertama, Bapak Ibu silahkan persiapkan jelas MPPH atau matriks pembagian peran dan hasil yang sudah dibagikan oleh Bapak Yohanes sebelumnya. Jika sudah di-download, segera Bapak Ibu buka, disiapkan saja sebelum kita login ke laman pengisian SKP. Kemudian jika sudah Bapak Ibu buka seperti ini, saya jelaskan dulu bahwa pengisian SKP atau RHK, rencana hasil kerjanya, itu kita ngisinya sama seperti di tahun 2022. Jika di sini oleh Pak Yo dibuat seperti yang pertama, di sini laporan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, jumlah laporannya. Nah, ini kan perangkat pembelajaran dan juga pelaksanaan pembelajaran. Nah, untuk pelaksanaan pembelajaran jelas ini 12 laporan dan targetnya adalah 12 bulan. Jadi pengisiannya sama seperti di SKP tahun 2022. Kita buat targetnya 12 laporan dan juga 12 bulan. Jadi yang penting pertama Bapak Ibu isi dulu RHK untuk SKP tahun 2022 mulai dari RHK 1 sampai RHK 5 yang sudah disiapkan oleh Pak Yo. Jadi diisi saja seperti tahun kemarin untuk target kuantitas, target kualitas, dan juga target waktunya diisi sama seperti bulan kemarin. Nanti kita sama-sama lihat pada pengisian di SKP tahun 2023. Jika sudah Bapak Ibu buka, yang selanjutnya silakan Bapak Ibu buka web browse. Terserah Bapak Ibu mau buka pakai Google Chrome, Mozilla, atau yang lain sebagainya. Tapi di sini saya menggunakan Google Chrome. Oke, pada bagian perambah ini kita klik kinerja.bkn.go.id, kemudian enter. Maka kita akan diarahkan ke halaman login kinerja.bkn.go.id. Jadi di sini saya mencontohkan pengisian kinerja punyanya Bunda Suci Astuti. Silakan Bapak Ibu masukkan username-nya menggunakan NIP Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu masukkan password dan sign in atau login. Oke, di sini kita sudah diarahkan ke halaman awal untuk pengisian SKP. Pertama jelas kita klik dulu tambah SKP Bapak Ibu untuk membuat SKP di tahun 2023, karena ini adalah SKP tahun 2022 yang kemarin. Jadi untuk tahun 2023 kita buat di sini tambah SKP. Periode awal silakan Bapak Ibu isi 1 Januari 2023. Dan untuk periode akhirnya silakan Bapak Ibu isi dengan tanggal 31 Desember 2023. Jadi tidak harus memilih, bisa Bapak Ibu ketik untuk tanggalnya. Kemudian untuk pendekatannya kita menggunakan pendekatan kuantitatif. Setelah sudah diisi periode awal, periode akhir, dan pendekatannya, kemudian kita oke. Nah,
Ini untuk draft kita akan membuat SKP dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember 2023. Selanjutnya kita akan mengisikan untuk RHK-nya Bapak Ibu. Jadi untuk mengisi RHK-nya kita masuk pada bagian detail SKP. Nah, di sini masih kosong karena memang masih belum ada RHK yang dibuat, baru saja membuat SKP 2023. Jadi yang pertama kita tambahkan RHK yang pertama. Oke, jadi rencana hasil kerja atasan, jenis RHK rencana hasil kerja. Oke, jadi di sini kita mengisi sesuaikan dengan RHK yang sudah di-share Pak Yohanes, yaitu Excel yang tadi yang kita buka. Silahkan Bapak Ibu buka sesuaikan dengan RHK punya Bapak Ibu masing-masing, karena di sini saya mengisi punyanya Bu Suci, jadi saya pakai RHK-nya Bu Suci. Oke, RHK yang pertama itu laporan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Oke, kita klik saja dan kita copy untuk RHK yang pertama ini. Oke, RHK yang pertama kita pilih untuk RHK atasan, intervensinya jelas karena di sini ada di indikator pertama. Indikator pertama kita pilih yang RHK yang paling atas sendiri, yang pertama. Kemudian jenis RHK-nya kita pilih utama. Nah, rencana hasil kerjanya kita pastekan di sini. Jadi yang kita copy di sini tadi yang warna kuning kita pastekan di yang nomor 3, rencana hasil kerja. Kemudian diklik OK. Nah, itu ini adalah RHK yang pertama. Selanjutnya yang Bapak Ibu lakukan adalah untuk menambahkan indikatornya. Nah, di sini untuk indikator yang pertama, indikator aspek kita isi dengan kuantitas. Kemudian untuk indikatornya kita kopikan di sini jumlah laporan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Ini di copy kemudian dipastikan pada bagian indikator. Nah, untuk targetnya ini Bapak Ibu, jadi targetnya itu kita sesuaikan karena ini rencananya kita laksanakan dalam 12 bulan, jadi targetnya kita tulis 12 laporan. Oke, 12 laporan, kemudian klik OK. Nah, selanjutnya kita tambah lagi indikatornya. Indikator yang kedua, aspek yang dinilai itu adalah kualitas. Indikator kualitas. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Mohon maaf tadi ada gangguan, ada telepon, jadi saya harus mengangkat dulu. Kita lanjutkan untuk ini yang aspek kualitas. Jadi kita lihat di RHK-nya lagi aspek kualitas. Yang RHK nomor 1 ini kesesuaian laporan. Kita kopikan. Kemudian kita pastekan pada bagian indikator dan targetnya kita isi dengan 90%. Di sini sudah muncul karena saya pernah membuat, jadi tinggal klik saja sebenarnya. Kemudian klik OK. Nah, selanjutnya tambah indikator yang ketiga itu adalah aspek waktu. Nah, indikatornya kita kembalikan copy dari RHK di Excel. Ketepatan waktu penyelesaian laporan perangkat pelaksanaan pembelajaran dengan waktu yang telah ditetapkan kita kopikan dan paste. Targetnya di sini Bapak Ibu kita isi karena 12 laporan, jadi targetnya adalah 12 bulan. Kemudian diklik OK. Nah, untuk RHK selanjutnya kita sesuaikan dan kita samakan Bapak Ibu. Rencana hasil kerjanya kita isikan sesuai dengan RHK yang ada di sini. Cuman ingat Bapak Ibu, jadi untuk target kuantitas, target kualitasnya ini kita rubah. Kalau di sini Pak Yung isinya itu adalah satu dokumen 1 bulan. Nah, ini kita sesuaikan. Seperti contohnya di sini PKG, karena PKG itu memang hanya setiap bulan Desember, jadi hanya 1 dokumen 1 bulan karena pelaksanaannya adalah di bulan Desember. Jadi 1 dokumen 1 bulan. Nah, kemudian di sini ada rencana hasil kerja yang ketiga itu laporan evaluasi hasil proses pembelajaran. Nah, untuk laporan evaluasi hasil proses pembelajaran ini kan adalah RHK untuk 1 tahun atau SKP untuk 1 tahun. Jadi kalau kita hitung-hitung mulai dari PAS itu ada 2, PTS itu ada 2 juga, jadi 4. Nah, 4 ini kemudian ditambah dengan evaluasi ulangan harian
dalam 1 tahun itu berapa. Kalau di sini saya akan buat bahwa untuk laporan evaluasi hasil belajar itu saya bikin 8. Seperti contoh dari Pak Yo tadi, dibikin 8 karena 2 ulangan harian itu dilaksanakan di semester ganjil dan 2 ulangan harian itu dilaksanakan di semester genap. Jadi 4 ulangan harian ditambah dengan PTS dan PAS itu jadi jumlahnya 8. Jadi dibuat 8 untuk laporan evaluasi proses pembelajaran atau perencanaan pembelajaran. Nah, untuk MGMP, nah ini MGMP silahkan Bapak Ibu sesuaikan. Jadi kalau MGMP dalam 1 tahun, ini kata Bapak Ibu dalam 1 tahun MGMP-nya hanya 2 kali, di semester ganjil sekali, semester genap sekali, ya Bapak Ibu buat 2 laporan 2 bulan. Tetapi kalau dalam 1 tahun 2 kali, di semester ganjil itu 2 kali, genap 2 kali, berarti kan 4. Berarti 4 laporan 4 bulan, karena disesuaikan dengan berapa kali Bapak Ibu melaksanakan MGMP atau pengembangan diri. Nah, kemudian yang di sini guru sebagai pengawas ujian. Nah, kalau pengawas ujian ini bisa Bapak Ibu hitung pengawas ujian waktu PTS, PAS berarti kan 4 kali, atau mungkin ditambah nanti kalau ada pengawas ujian sekolah, nah berarti kan 5. Jadi silahkan Bapak Ibu sesuaikan saja. Kalau 5 berarti isinya adalah 5 dokumen dan juga 5 bulan, karena ada 5 tadi. Satu pertama pengawas ujian sekolah, yang kedua PAS itu 2 kali dan PTS itu 2 kali. Jadinya totalnya 5. Silahkan Bapak Ibu isi dengan 5 dokumen 5 bulan. Ini hanya contoh, jadi Bapak Ibu silahkan bisa menyesuaikan sendiri, dihitung sendiri kira-kira Bapak Ibu dalam 1 tahun penunjang guru sebagai pengawas itu berapa kali. Kalau memang 5 tulis 5, tapi kalau hanya 4 atau 2 ya ditulis 2, karena ini adalah targetnya dalam 1 tahun. Kembali lagi targetnya 1 tahun. Nah, kemudian jika ada tugas tambahan yang diberikan oleh kepala sekolah, contohnya di sini punya Bu Suci, laporan tugas tambahan yang diberikan kepala sekolah sebagai wali kelas. Wali kelas ini kita buat saja 12 laporan 12 bulan. Oke, 12 laporan 12 bulan, meskipun untuk tugas tambahan seperti wali kelas ini penugasannya kan awal tahun ajaran, bukan awal tahun kalender, tapi awal tahun ajaran. Jadi tetap kita buat saja dengan 12 laporan dan 12 bulan. Seandainya nanti ketika awal tahun ajaran baru Bapak Ibu tidak ditugaskan kembali sebagai wali kelas, kepala lab, guru piket dan lain sebagainya, nanti bisa dimintakan untuk didraftkan dan dirubah, disesuaikan dengan jumlah berapa bulan Bapak Ibu menjabat sebagai tugas tambahan yang diberikan. Jadi untuk tugas tambahan tetap saja Bapak Ibu isi dengan 12 laporan 12 bulan. Nanti kalau seandainya memang ada perubahan di tengah-tengah tahun, Bapak Ibu bisa konfirmasi ke Mbak Cica atau Pak Yo untuk dirubah menjadi draft kembali untuk bisa diedit. Jadi itu penjelasan untuk MPPH-nya mulai dari RHK 1 sampai RHK 5 serta tugas tambahan yang menjadi tugas utama. Oke, saya di sini akan mencontohkan kembali untuk mengisinya di SKP tahun 2023. Bapak Ibu, kita buka lagi SKP-nya. Jadi selanjutnya ini RHK 1 sudah. Nah, selanjutnya kita tambahkan untuk RHK yang kedua. RHK yang kedua kembali kita pilih di sini Bapak. Rencana hasil kerja atasan yang diintervensi kita pilih yang nomor 2. Kemudian jenis RHK-nya kita pilih yang utama. Nah, rencana hasil kerjanya ini kita kopikan dari Excel yang nomor 2 Bapak Ibu. Kita kopikan dari RHK yang nomor 2 lagi, dokumen hasil penilaian kinerja guru. Kita kopikan untuk RHK-nya, kita paste di RHK ini, dokumen hasil penilaian kinerja guru, kemudian kita oke. Setelah muncul RHK nomor 2, kita tambahkan dulu indikatornya. Untuk aspek yang pertama kembali ke aspek kuantitas. Indikatornya kita kopikan dari
indikator aspek kuantitasnya, jumlah dokumen hasil kinerja guru. Kita kopikan di sini. Nah, untuk targetnya Bapak Ibu, karena PKG itu, sekali lagi PKG itu dilakukan setiap biasanya bulan Desember, jadi kita buat saja satu dokumen. Jadi namanya kita samakan dengan yang di atas. Kalau bentuknya dokumen, kalau bentuknya laporan, kita isi dengan satu dokumen. Oke, kemudian tambah lagi indikatornya. Untuk indikator kualitasnya, kita indikatornya kopikan lagi dari RHK yang nomor 2, kesesuaian dokumen hasil penilaian kinerja guru. Paste. Nah, targetnya kita isi dengan 90%, kemudian klik OK. Oke, kita tunggu sampai dia kembali ke tambah indikator. Ini jadi kecepatan kita mengisi RHK untuk SKP itu juga kembali lagi kepada kekuatan sinyal kita. Sinyal kita menunjang atau enggak, atau sinyal kita kuat atau enggak. Ternyata di sini sinyal saya sedikit error Bapak Ibu. Oke, kita close dulu, kemudian kita ulangi lagi untuk yang nomor aspek kualitasnya. Kita kopikan dari RHK yang kedua ini untuk kesesuaian dokumen penilaian kinerja guru, targetnya 90%. Kita okekan. Oke, kita isi yang aspek indikator yang kedua, kesesuaian dokumen hasil penilaian kinerja guru, targetnya adalah 90%, kemudian kita klik OK. Nah, sudah. Dan kita akan tambahkan untuk indikator yang ketiga, yaitu aspek waktu, dan indikatornya kita kembali kopikan dari aspek waktu dari indikator RHK yang kedua. Targetnya adalah 1 bulan, karena tadi kita mengisi untuk PKG ini dilakukan hanya 1 kali dalam 1 tahun, biasanya di bulan Desember. Sudah 2 RHK Bapak Ibu, kita tambahkan lagi untuk RHK yang nomor 3. Nah, rencana hasil kerja atasan yang diintervensi, kita pilih yang nomor 3. Jenis RHK-nya kita isi utama. Nah, rencana hasilnya ini kita kembali kopikan dari RHK yang ada di Excel yang nomor 3, yaitu rencana hasil kerja 3. Di sini ada laporan evaluasi proses pembelajaran. Kita kopikan, kemudian kita paste dan di OK. Oke, ini kita scroll ke bawah, RHK nomor 3 sudah. Nah, kita tambahkan indikatornya. Indikator aspek yang pertama jelas kuantitas. Untuk indikatornya kita kopikan kembali dari Excel Bapak Ibu, jumlah laporan evaluasi proses pembelajaran. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi di awal, bahwa untuk laporan evaluasi hasil proses pembelajaran itu, kalau saya akan mengisi dengan 8 laporan. Kenapa laporan? 8 laporan hitungannya tadi Bapak Ibu. Kita laporan evaluasinya dalam 1 tahun itu ada PAS, ada PAT, ada ulangan harian. PAS-nya 2 kali, PTS-nya 2 kali. Mohon maaf, bukan PAT tapi PTS, PAS dan PTS, penilaian tengah semesternya 2 kali, jadikan 4. Ditambah dengan 4 ulangan harian, 2 di semester genap dan 2 di semester ganjil. Jadi totalnya adalah 8 kali kita melaksanakan evaluasi hasil proses pembelajaran. Jadi diisi dengan 8 laporan dalam 1 tahun. Nah, untuk indikator, tambah lagi indikator yang ketiga, kualitas. Indikatornya kita kopikan dari indikator yang ketiga, kemudian kita pastekan di bagian indikator. Targetnya kembali diisi 90%. Nah, tambah lagi untuk indikator yang ketiga pada RHK yang ketiga, yaitu aspek waktu. Indikatornya kita kopikan dari Excel, ketepatan waktu penyelesaian sesuai jadwal yang ditetapkan, kita paste. Nah, targetnya karena tadi 8 dokumen atau 8 laporan, berarti targetnya di sini adalah 8 bulan. Kemudian kita klik OK. Selesai untuk RHK yang ketiga. Kemudian lanjut ke RHK yang nomor 4.
Oke, intervensinya kita pilih yang nomor 4, kemudian jenis RHK-nya itu utama. Nah, rencana hasil kerjanya kita kopikan dari Excel pada bagian RHK yang keempat, laporan MGMP sejarah sebagai bentuk pengembangan diri. Kita pastekan di RHK nomor 3 untuk rencana hasil kerjanya. Nah, kita scroll lagi ke bawah, kita lihat, kita isi dulu indikatornya. Tambah indikator, aspek kuantitasnya kita isi. Untuk indikatornya kita kopikan lagi dari RHK-nya, yaitu jumlah laporan kegiatan MGMP. Oke, MGMP sejarah. Di sini saya akan menuliskan bahwa targetnya dalam 1 tahun itu 2 laporan. Karena biasanya di MGMP sejarah itu dalam 1 tahun mengadakan 2 kali MGMP. Jadi di semester ganjil 1, semester genap 1. Tapi jika Bapak Ibu Dewan Guru MGMP-nya dalam 1 tahun mengadakan 4 kali, di ganjil 2 kali, di genap 2 kali, maka di sini Bapak Ibu diisi dengan 4 laporan. Karena dalam 1 tahun itu melakukan 4 kali pengembangan diri melalui MGMP. Dan kalau sudah disesuaikan, kita klik OK. Nah, kembali kita tambahkan indikator yang kedua, indikator kualitasnya. Indikatornya kita kopikan di persentase kesesuaian laporan MGMP. Kita pastekan. Nah, targetnya kita kembali isi dengan 90%. Kemudian diklik Oke, Bapak Ibu. Nah, ini indikator yang ketiga, itu adalah indikator waktu. Untuk indikatornya kita kopikan dari RHK atau MPPH, ketepatan waktu penyelesaian. Nah, targetnya karena tadi saya buat 2 laporan, maka targetnya di sini adalah 2 bulan. Kalau Bapak Ibu tadi buatnya 4 laporan, maka di sini targetnya adalah 4 bulan, karena itu adalah yang akan dilaksanakan selama 1 tahun. Tapi jika nanti seandainya dalam 1 tahun kok cuma 3 kali, ya coba konfirmasi lagi ke Pak Yu dan Mbak Cica. Oke, ini RHK yang nomor 4 sudah. Kemudian kita tambah lagi untuk RHK yang nomor 5, Bapak Ibu. Jenis RHK-nya utama. Di sini pilih yang nomor 5 karena yang nomor 4 sudah, kita pilih yang nomor 5. Nah, rencana hasil kerjanya kita pilih RHK yang nomor 5. Dokumen kegiatan penunjang guru sebagai pengawas ujian. Kita pastekan, kemudian kita okekan. Nah, kita scroll lagi ke bawah Bapak Ibu untuk mengisi tambah indikatornya. Nah, dokumen kegiatan penunjang sebagai pengawas ujian. Nah, aspeknya kita yang pertama jelas aspek kuantitas. Nah, indikatornya kita isikan sesuai dengan apa yang ada di MPPH RHK tadi, jumlah dokumen kegiatan penunjang guru sebagai pengawas ujian. Nah, di sini targetnya kita hitung Bapak Ibu. Pengawas ujian itu kan ada ujian akhir semester, ujian tengah semester, biasanya juga ada ujian sekolah. Berarti kalau PTS-nya 2 kali, tengah semesternya 2 kali, akhir semesternya 2 kali, ditambah ujian sekolah 5. Jadi kita buat 5 dokumen. 5 dokumen. Targetnya 5 dokumen karena tadi ada 5 kali kita melakukan pengawasan ujian. Kemudian klik OK. Tapi Bapak Ibu sesuaikan. Kalau memang Bapak Ibu hanya melaksanakan 4, ya diisi 4, 3, 3, 2, 2. Jadi kalau di sini saya hitungnya 5 karena ujian sekolahnya 1, kemudian ujian akhir semesternya 2, ujian tengah semesternya 2, jadi saya hitung 5 untuk kuantitasnya. Tambah lagi indikatornya, indikator yang kedua yaitu kualitas. Nah, untuk indikatornya kita kopikan dari Excel MPPH, kesesuaian. Nah, targetnya kita pilih yang 90% atau kita isi dengan yang 90%. Klik OK. Dan tambah indikator yang ketiga yaitu waktu. Indikatornya kita kopikan ketepatan waktu penyelesaian. Nah, targetnya karena tadi ada 5 dokumen dalam 1 tahun, dari targetnya adalah 5 bulan karena ini 1 tahun rencana kerjanya. Oke,
Ini sudah ada 5 RHK yang kita buat Bapak Ibu. Jadi kita lihat dulu di MPPH apakah ada tugas tambahan lagi yang diberikan kepala sekolah. Kalau punya Bu Suci ada 2 tugas tambahan yang diberikan, yaitu sebagai wali kelas dan juga sebagai pembina ekskul. Jadi silakan Bapak Ibu lihat lagi punya Bapak Ibu ada enggak tambahannya selain 5 RHK tadi dengan tambah tugas tambahan yang lainnya yang akan dimasukkan di RHK. Nah, di sini ada laporan tugas tambahan yang diberikan kepala sekolah sebagai wali kelas. Nah, untuk di SKP-nya kita tambah RHK-nya. Nah, RHK kerja atasan yang diintervensi karena di sini ada di nomor 5, jadi kita pilih yang nomor 5 Bapak Ibu. Jadi jangan sampai salah, ini pilih yang nomor 5 untuk intervensi atasan. Nah, jenis RHK-nya tetap kita isi sebagai RHK utama, bukan RHK tambahan. Nah, rencana hasil kerjanya baru kita kopikan di sini. Laporan tugas tambahan yang diberikan kepala sekolah sebagai wali kelas. Isi kemudian klik OK. Nah, kita scroll lagi ke bawah karena ini ada di nomor 6. Kita tambahkan dulu indikatornya Bapak Ibu. Tugas tambahan sebagai wali kelas kita isikan seperti biasa, kuantitas. Indikatornya kita kopikan dari MPPH. Kemudian kita pastekan, targetnya kita isi. Wali kelas itu tadi saya sudah jelaskan di awal, tugas tambahan wali kelas, waka kurikulum, kepala lab, kepala perpustakaan, guru piket dan lain sebagainya. Karena SK itu dibuat per awal tahun ajaran, bukan awal tahun baru, Januari maksudnya. Jadi untuk targetnya kita tetap isi dengan jumlah 12, sesuaikan kata-katanya di atas, 12 laporan Bapak Ibu. Jadi kita tetap isi dengan 12, meskipun seandainya nanti kita tidak diberikan tugas lagi sebagai wali kelas, guru piket dan lain sebagainya, nanti bisa minta ke Pak Yo atau Mbak Cica untuk didraftkan lagi dan dirubah, disesuaikan dengan masa berapa bulan kita ditugaskan sebagai tugas tambahan. Oke, di sini tetap diisi 12 laporan, kemudian klik OK. Nah, untuk indikatornya kita tambahkan indikator yang kedua yaitu kualitas. Indikatornya kita kopikan lagi dari MPPH. Targetnya kualitasnya itu isi dengan 90%, kemudian klik OK dan tambah untuk indikator yang ketiga, aspek waktu. Indikatornya kembali dikopikan dari Excel MPPH, ketepatan. Nah, untuk targetnya karena tadi saya isi dengan 12 laporan, maka di sini saya isi dengan 12 bulan. Oke, di sini diisi dengan 12 bulan karena tadi ada 12 laporan dalam 1 tahun. Oke, ini indikator yang keenam, tugas tambahan sebagai wali kelas sudah. Saya lihat lagi punya Bu Suci, ternyata masih ada tugas tambahan yang diberikan yaitu sebagai pembina ekskul. Jadi saya harus menambahkan lagi di sini. Untuk yang RHK nomor 7, intervensinya tadi berada di nomor 5, saya jadi pilih nomor 5. Jenis RHK-nya utama, rencana hasil kerjanya kita sesuaikan atau kita kopikan dari RHK yang ada di Excel. Tugas tambahan sebagai pembina pramuka. Oke. Nah, di sini kembali tambah indikator, jadi aspeknya adalah kuantitas, indikatornya dikopikan dari MPPH. Nah, untuk targetnya kembali tetap saya akan isi dengan 12 laporan, meskipun seandainya nanti toh nggak dijadikan sebagai pembina ekskul pramuka di tahun ajaran baru, bisa minta tolong untuk dirubah 12 laporan, kemudian diklik OK. Nah, tambah indikator yang kedua, aspeknya adalah kualitas. Indikatornya kembali kita kopikan dari Excel. Nah, untuk targetnya kita kembali isi dengan 90% Bapak Ibu. Dan indikator yang terakhir, aspek waktu. Indikatornya kita kopikan dari Excel, kita paste. Nah, targetnya karena tadi adalah 12 dokumen, jadi targetnya adalah 12 bulan. Untuk waktu penyelesaiannya klik OK. Nah, jika dirasa sudah cukup Bapak Ibu,
Nah, jika Bapak Ibu merasa sudah cukup dan sudah dimasukkan semua untuk rencana hasil kerja, Bapak Ibu jangan lupa nih untuk bisa mengisi penilaian nantinya. Bapak Ibu jangan lupa setelah mengisi RHK, Bapak Ibu ajukan terlebih dahulu SKP yang sudah Bapak Ibu buat atau RHK yang sudah Bapak Ibu buat. Karena kalau tidak kita ajukan, kepala sekolah nanti tidak bisa menyetujui RHK yang Bapak Ibu buat selama 1 tahun, atau rencana kerja Bapak Ibu selama 1 tahun itu tidak bisa disetujui Bapak Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu Dewan Guru tidak bisa mengisi rencana tindak lanjutnya atau penilaiannya untuk mengisi SKP setiap bulannya. Bapak Ibu, ini yang pertama, ini ada 12 bulan, jadi kita harus mengisi per bulan. Oke, jadi jangan lupa Bapak Ibu untuk ajukan SKP. Ya, klik ajukan. Apakah Anda yakin ingin mengajukan SKP ini? Kita klik OK, kita ajukan. Nah, maka di sini statusnya berubah menjadi pengajuan. Kita tidak bisa melakukan apapun sebelum SKP pengajuan ini disetujui oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi kita tunggu sampai pengajuan ini disetujui oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi nanti kita belum bisa mengisi penilaian di sini Bapak Ibu. Karena akan muncul terjadi kesalahan pada aplikasi SKP ini belum disetujui. Anda tidak bisa mengisi rencana aksi. Jadi untuk rencana aksi kita belum bisa isi setiap bulannya kalau belum disetujui oleh kepala sekolah untuk detail SKP atau RHK yang kita ajukan tadi Bapak Ibu. Jadi itu dulu penjelasan bagaimana pengisian SKP untuk RHK-nya dulu. SKP tahun 2023. Semoga bisa memberikan gambaran Bapak Ibu dalam pengisian SKP 2023, terutama dalam RHK-nya, rencana hasil dan hasil kerjanya di SKP tahun 2023. Oke, jadi video ini saya cukupkan sampai di sini. Saya nanti akan sambung lagi untuk pengisian penilaiannya, untuk mengisi rencana aksi dan juga pengisian didukung setelah SKP ini disetujui oleh Bapak Kepala Sekolah. Oke, jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan Bapak Ibu dilihat videonya. Jika memang masih belum jelas bisa ditanyakan ke saya, Pak Yo atau Mbak Cicang. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.